202. Saya dari kelas RD Pendidikan Ekonomi Universitas Indrapasta PGRI. Saya di sini akan membahas materi dari pengantar pendidikan dengan berjudul Pandangan Aliran-Aliran Pendidikan. Simak videonya sampai selesai ya. Dah. Nah, materinya adalah pandangan aliran-aliran pendidikan. Definisi aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan yang berlangsung seperti sesuatu diskusi berkepanjangan. Pada setiap aliran pendidikan memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang perkembangan manusia. Tujuan dari materi ini adalah yang pertama, mengetahui dan memahami aliran pendidikan sebagai pembekalan wawasan serta pengetahuan mengenai macam-macam aliran pendidikan dan penerapannya di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan definisi pendidikan dengan baik. Lalu yang ketiga, supaya pendidikan terus membaik. Selanjutnya, aliran pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu ada aliran nativisme, yang kedua ada aliran empirisme, yang ketiga ada aliran romantis naturalisme, lalu yang keempat ada aliran konvergensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama, aliran nativisme. Aliran nativisme, tokoh utamanya adalah Arthur Schopenhauer yang muncul pada abad ke-19. Pandangan menurut Arthur Schopenhauer, aliran nativisme menekankan bahwa perkembangan seseorang sepenuhnya ditentukan oleh faktor bawaan atau keturunan. Menurut pandangan ini, kemampuan, bakat, dan sifat individu sudah tertanam dalam diri sejak lahir dan sulit diubah oleh lingkungan atau pengalaman. Oleh karena itu, pendidikan hanya berperan kecil dalam membentuk karakter atau kemampuan seseorang. Pengaruh lingkungan, termasuk pendidikan, dianggap tidak mampu secara signifikan mengubah apa yang sudah dibawa sejak lahir. Berikutnya saya cantumkan contoh penerapan aliran nativisme. Seorang anak yang berasal dari keluarga ahli seni musik, maka anak tersebut akan berkembang menjadi seniman musik yang mungkin melebihi kemampuan orang tuanya sendiri. Mungkin juga hanya sampai pada setengah kemampuan orang tuanya. Selanjutnya, setelah evitisme, maka yang kedua adalah aliran empirisme. Aliran empirisme ini tokoh utamanya adalah John Locke yang muncul pada abad ke-17. Pandangan menurut John Locke, aliran empirisme adalah kebalikan dari nativisme. Menurut aliran ini, manusia dilahirkan sebagai tabula rasa atau kertas kosong, di mana semua pengetahuan dan pengalaman didapat dari lingkungan melalui panca indera. John Locke menekankan pentingnya pengalaman dan pembelajaran dari lingkungan. Pendidikan menurut aliran ini memainkan peran krusial dalam membentuk karakter, intelektual, dan kemampuan seseorang. Setiap individu dapat berkembang sesuai dengan pengaruh dan rangsangan yang diterimanya dari lingkungannya itu sendiri. Selanjutnya, ada contoh penerapan aliran empirisme. Seorang bayi belum mengerti tentang rasa pada indera pengecapnya. Namun, dia dapat mengerti bahwa hal itu menyenangkan sehingga dia sudah dapat menerima atau menolak sesuatu yang diberikan pada indera pengecapnya. Dari situlah dia mulai mendapatkan pengetahuan di hidupnya. Selanjutnya adalah aliran yang ketiga, yaitu aliran romantis naturalisme. Aliran ini, tokoh utamanya itu adalah Jean-Jacques Rousseau, muncul pada abad ke-18. Pandangan dari Jean-Jacques Rousseau ini tentang aliran romantis naturalisme itu menekankan pentingnya alam dan sifat asli manusia. Rousseau percaya bahwa manusia pada dasarnya baik, tetapi dapat dirusak oleh masyarakatnya itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya mengikuti perkembangan alami anak tanpa perlu banyak campur tangan dari masyarakat atau kebudayaan. Rousseau memperjuangkan pendidikan yang lebih alami, di mana anak dibiarkan untuk mengeksplorasi dan belajar sesuai dengan dorongan mereka sendiri.
Pendidikan dalam hal ini berperan sebagai fasilitator yang membantu anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri. Selanjutnya ada contoh penerapan dari aliran naturalisme. Sekolah merupakan hal utama yang akan mengembangkan proses belajar tiap peserta didik untuk dapat menemukan dan mengembangkan kepribadiannya dengan memperhatikan karakteristik dan perkembangan alam yang ada. Aliran yang terakhir yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi ini tokoh utamanya adalah William Stern yang muncul pada abad ke-20. Menurut William Stern, aliran konvergensi menggabungkan pandangan dari nativisme dan empirisme. Menurut aliran ini juga, perkembangan seseorang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan secara bersamaan. Berikutnya, ada contoh penerapan dari aliran konvergensi. Seorang anak dan ada pembawaan untuk berbicara melalui situasi lingkungannya. Anak dapat berbicara dalam bahasa tertentu. Karena itu, tiap anak mula-mula menggunakan bahasa lingkungannya, misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Berikut adalah materi terakhir yang saya sampaikan. Dan kesimpulannya adalah, pendidikan tidak dapat datang dengan sendiri, tanpa adanya sebuah proses pembelajaran yang membentuk sebuah aliran-aliran yang mengalami perkembangan dan perbaikan. Berbagai aliran muncul dengan perspektif masing-masing. Aliran atau gerakan tersebut memengaruhi pendidikan di seluruh dunia, termasuk pendidikan di Indonesia. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.